Welcome to Stanley Tamala Channel. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng di bawah ini. Terima kasih. Kehadiran Partai Demokrat di negeri ini cukup fenomenal. Pasalnya hanya butuh beberapa tahun saja setelah berdiri, partai berlambang bintang Mercy itu menjelma menjadi partai pemenang pemilu, mengalahkan Golkar dan PDIP yang sebelumnya selalu mendominasi. Berikut cerita kehebatan Partai Demokrat itu. Berdiri pada tahun 2001, namun baru disahkan pada 2003. 1 tahun kemudian, salah seorang kader terbaiknya yakni SBY berhasil terpilih jadi presiden. Sementara Partai Demokrat masuk ke 5 besar perolehan suara terbanyak. Hebat bukan? Hanya butuh waktu 1 tahun untuk bisa mengantarkan kader orang nomor 1 di negeri ini. Bandingkan dengan PKS yang sejak berdiri pada tahun 1998 silam hingga sekarang jadi tidak ada satupun kadernya yang terpilih jadi presiden RI. Yang ada jadi presiden PKS doang, dan itu pun ada yang korupsi, yakni Lutfi Hasan Issa. Puncak kejayaan Partai Demokrat di pemilu 2009 kala itu berhasil memperoleh 150 kursi di DPR atau 26,4% dan memperoleh suara nasional sebesar 20,4%. Karena ambang batas presidensial threshold 20%, maka tanpa berkoalisi dengan partai apapun, Partai Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Hanya saja seperti yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln, bahwa hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan. Tetapi jika ingin mewujud karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Karakter kader Partai Demokrat memang benar-benar di sini diuji, dan ternyata mereka tidak lolos ujian kekuasaan tersebut. Satu persatu kadernya diciduk KPK lantaran korupsi, mulai dari Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Hartati Murdaya, Jero Wacik, Sultan Batugana, M. Nasarudin, Angelina Sondar, Amrun Daulay, Sarjana Taher, As'ad Syam, hingga mantan gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin. Di antara beberapa nama itu, nasibnya kini berbeda-beda. Tapi sudah dipastikan gak akan baik-baik amat. Ada yang sudah almarhum meninggal di penjara, yakni Sultan Batugana. Ada yang sebentar lagi akan bebas, yakni Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dikabarkan akan bebas pada 2022 mendatang. Dan juga yang baru keluar dari penjara Agustus 2020 lalu, yakni M. Nasarudin. Begitupun dengan Partai Demokrat. Nasibnya kini juga gak baik-baik amat, kayak kader yang korupsi itu. Pada pemilu 2014 lalu, perolehan suara partai itu mulai turun dari posisi pertama di pemilu sebelumnya menjadi posisi keempat dari 10 partai yang lolos ke Senayan. Pada pemilu 2019 yang lalu, lebih parah lagi, Partai Demokrat hanya berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lulus ke Senayan. Gak kebayang bagaimana perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Saat Ketua
umumnya masih legend. SBY saja yang konon katanya ahli strategi itu. Perolehan suara partai itu di ujung tanduk. Apalagi sekarang yang hanya dipimpin oleh politisi yang digoreng dadakan, yang hanya punya pengalaman di politik, kalah di pilkada DKI. Suka baper pula. Sudah ada berapa bukti kok kalau Ahy salah strategi dalam memimpin Partai Demokrat. Salah satunya yang lagi viral ini adalah soal isu kudeta yang dihembuskannya. Kudeta. Kenapa isu kudeta itu merupakan blunder bagi Ahy? Pertama, ia menyebut banyak nama yang hendak mendongkelnya dari kursi orang nomor 1 di Partai Demokrat tersebut. Tapi itu hanya omong doang alias omdo. Ahy tidak sama sekali menunjukkan bukti kalau rencana kudeta itu memang benar-benar ada. Tidak pelak, ia pun diserang rame-rame oleh netizen. Bahkan Marzuki Ali mengancam akan membongkar bobrok Partai Demokrat kalau namanya juga terus-menerus disangkut pautkan dengan isu kudeta itu. Kedua, meskipun belum jadi dibongkar oleh Marzuki mengenai bobroknya Ahy, tapi sudah keburu dibongkar duluan oleh Ruhut Sitompul bahwa Ahy mengembangkan biaya ke tiap-tiap pengurus daerah saat DPP berkunjung. Kemudian saat pilkada digelar, pengurus daerah juga harus menyetor ke DPP pusat. Rasanya berat ya. Ditambah dengan ulahnya bersama bapaknya yang membuat Partai Demokrat seperti kerajaan saja, sehingga muncul ketidaknyamanan dari beberapa kader Partai Demokrat. Dan dari situlah awal mula muncul isu kudeta tersebut. Seharusnya Ahy introspeksi diri dong. Kenapa dia begitu tidak disukai oleh kader partai yang dia pimpin? Gak harus menyalahkan pihak lain gitu. Termasuk juga bapernya itu terkesan kekanak-kanakan yang ngadu ke istana dan maksa minta suratnya dibalas oleh presiden. Jelas hal ini akan merusak citra Ahy. Minimal dia akan dicap sebagai bocah ingusan oleh netizen. Au. Strategi salah lainnya yang dilakukan Ahy adalah mengangkat koruptor sebagai pengurus partai. Andi Malarangeng misalnya, yang kita tahu sendiri adalah salah satu pelaku korupsi Hambalang, diangkatnya menjadi sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Beda dengan partai lain yang justru menonaktifkan, bahkan memecat kadernya yang korupsi. Ini malah diangkat menjadi elit partai. Mungkin Ahy lupa kalau merusak citra Partai Demokrat itu sendiri adalah Andi Malarangeng dengan perilaku korupnya tersebut. Sekarang diberi panggung lagi. Memang sih selama ini ia terlihat gencar banget membela Ketua Umum Partai Demokrat itu terkait isu kudeta yang dihembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera bagi kita semua. Saya Teguh Rifki Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Sebelum menyampaikan pernyataan ini, sehubungan dengan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang tengah menjadi perhatian publik saat ini, perlu kami tegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara, dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara. Terkait
berkaitan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan argumentasi bahwa gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kami sebut sebagai GPK-PD ini dianggap sebagai permasalahan internal partai. Izinkan kami Partai Demokrat memberikan tanggapan dan pandangan sebagai berikut. Pertama, berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak kewenangan Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, Ketua Umum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai terlibat dalam GPK-PD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPK-PD tersebut. Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK-PD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Saudara Muldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka. Demikian ulasan video kali ini. Semoga Anda semua terhibur. Terima kasih.